Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini saya akan membuka wacana untuk kerjasama ya. Kerjasama pengolahan emas di satu tempat di Aceh. Namun sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang dari kerjasama ini. Kerjasama ini berawal sebelumnya dari perkenalan saya sekitar 2 tahun mungkin ya, 2 tahun yang lalu dengan salah satu customer saya di Aceh. Jadi pada akhirnya kita mulai membicarakan kerjasama, yaitu pengolahan bahan yang mengandung emas tujuannya. Jadi kita mulai sharing biaya. Dan saya masih di sini di Palembang. Saya belum berangkat sama sekali di Aceh pada waktu itu. Jadi kita sharing untuk pengiriman barang ke Palembang untuk dipelajari sampel-sampelnya. Dan itu terus berlangsung sampailah beberapa tahun. Jadi untuk kerjasamanya kita tidak ada keraguan lagi, cuman permasalahan dana pada akhirnya. Karena terus terang saya juga dulu maju mundur, mau ke sana atau tidak, mau ke sana atau tidak, mau kerjakan atau tidak. Tapi kita tetap jalan. Tetap jalan artinya kita tetap menjalankan proses penelitian bahan-bahan tersebut kan. Walaupun saya belum yakin mau ke sana gitu. Nah, jadi setelah cukup mantap, akhirnya pada akhir 2020 saya coba ke sana dengan ya semuanya berjalan estafet saja. Jadi bayangkan saja perjalanan kita saling kenal sampailah kita kerjasama itu sudah hampir 2 tahun ya. Jadi baru setelah 2 tahun kurang lebih itu saya baru berangkat ke sana. Jadi termasuk alot ya. Bukan alot karena apa, tapi karena memang biayanya pas-pasan dari sisi saya ataupun dari sisi dia ya. Jadi untuk ngirim barang itu semuanya lambat, bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya kan 2020 akhir saya ke Aceh. Saya mulai meneliti daerah di sana, dan pekerjaan yang saya terapkan ini sebetulnya berkaitan dengan resep pengolahan emas LARS ya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan terlarang. Jadi kita menggunakan kimia umum ya yang ada di pasaran, dan juga peralatan-peralatan umum lah. Jadi peralatannya pun kita bikin sendiri. Nah, jadi sampai per hari ini, Februari 2021, sebagian alat sudah terkirim di sana, dan kita memerlukan sedikit lagi dana yang saya buka wacana ini untuk kerjasama dalam permodalan ya. Jadi saya butuhkan modal sekitar 150 juta total ya. Total 150 juta apa? Nah, bisa saja misalnya ada berapa, misalnya 20, 50 juta, artinya saya butuh beberapa orang gitu. Satu orang lebih bagus, karena tidak banyak mangkoknya. Dan rencana bagi hasil ini akan berjalan sekitar 2 bulan ya, prediksi saya. Prediksi saya 2 bulan dari semenjak saya mulai bekerja di sana, itu 2 bulan insya Allah itu sudah ada hasilnya. Nah, pertama saya mau membicarakan yaitu syarat utama ya. Syarat utamanya adalah uangnya tidak boleh minjem uang di bank. Saya pun sudah 15 tahun mungkin tidak menggunakan lagi uang bank ya. Jadi mohon maaf ini pada bagian ini karena memang pilihan saya pribadi. Jadi saya maunya kalau ada yang mau ngajak kerjasama itu menggunakan uang yang memang
segar ya, uang segar, kontan, uang milik pribadi, bukan uang bank ya. Terus bagi hasil setelah 2 bulan ya, 2 bulan pekerjaan saya ini berlangsung di Aceh. Untuk estimasi pendapatan, nah untuk estimasi pendapatan saya belum tahu terus terang saja, tetapi saya dapati lokasi itu dimana kalau kita analisa pakai limbang saja, limbang piring ya, piring limbang ya, itu per 30 menit atau 15 menit lah paling cepat kita akan menemukan emas kepingan yang sangat kecil. Jadi kita memang tujuannya bukan mencari emas yang kasar ya. Walaupun di sana ditemukan emas yang kasar, tapi kita mau mengolah emas yang halusnya karena lebih banyak emas yang halusnya. Nah, ini contoh emas yang kecil tersebut yang sering kita temukan. Jadi range-nya ini kira-kira 15 atau 30 menit kita menemukan, selalu sering menemukan ini ya, emas-emas nugget yang kecil sekali ini. Nah, ini banyak sekali kita temukan. Tetapi ya kita memakai piring kan, jadi kerjanya kurang efektif. Nah, jadi kita hanya waktu itu kita hanya menganalisa di satu spot saja ini. Nah, ini emasnya sudah, kalau kata orang Palembang ini emas tua. Jadi yang sebelah kanan itu emas kita buat kalibrasi sebagai 18 karat, sebelah kanan itu 24 karat, dan tengah ini emas yang kita temukan di alam ya. Nah, setelah kita ukur di alat ukur kadar emas, penunjukan pada alat tersebut adalah pada 18 karat ya. Itu luar biasa sebetulnya. 14 karat, 10 karat pun sebenarnya nggak jadi masalah kalau kita mendapatkan emas, karena itu hanya soal pemurnian. Nah, ini jadi sekecil ini, kita coba ukur, maka penunjukannya itu di 18 karat ya. Jadi kita udah beberapa kali mengetes di sana, kalau tidak saya salah 3 kali pada spot tersebut ya, satu spot tersebut kita sudah menemukan beberapa kali. Tetapi itu kan ceritanya pakai piring ya, pakai piring limbang untuk analisa saja. Untuk menganalisa, kita menganalisa di sana dari mulai yang tidak terlihat emasnya kan, sampai yang terlihat. Nah, jadi untuk prediksinya saya belum tahu tepatnya berapa hasilnya per bulan. Untuk seharinya yang bisa kita olah untuk sementara ini adalah pada kisaran di beberapa ratus kilo, mungkin paling banyak, kita kerja orang 4 ya, mungkin paling banyak sekitar setengah ton ya, atau 500 kilo untuk awalnya ini. Karena banyak juga yang mesin-mesin yang harus saya siapkan di sana agar pekerjaannya lancar kan. Jadi pembagiannya adalah 20% ya dari investor ya. 20% dari penghasilan saya. Jadi kan saya itu bagi sama tim yang di sana kan, dan hasilnya yang dari saya, yang untuk saya murni itu saya akan bagi dengan investor 20% gitu. Jadi misalnya saya mendapatkan hasil 1 juta misalnya kan, 1 juta artinya 200 ribunya untuk investor atau donatur ya. Untuk jaminannya sebaiknya kalau yang berminat saya bisa WhatsApp ke saya jaminannya apa. Dan sekali lagi untuk lokasi kami rahasiakan ya. Jadi begitu saja penjelasan sederhana ini. Jika ada ide-ide atau hal yang lain yang perlu Anda sampaikan, jika Anda berminat, bolehlah Anda berterus terang saja kepada saya. Misalnya, tidak masalah, karena hal yang seperti ini saya kira kita harus terus terang ya, terus terang sampai ke kritis-kritisnya. Misalnya Anda, gimana Pak kalau saya menipu misalnya, gitu. Bisa saja saya berikan alasan-alasan yang masuk akal misalnya kan. Begitupun saya juga akan dalam suatu negosiasi saya pun akan terus terang. Juga perlu saya tambahkan, untuk kerjasama ini kita sudah menghubungi dan kita sudah membicarakan sama pemerintah setempat bahwa kita tidak ada masalah sama sekali untuk
mencari emas di sana selagi tidak menggunakan bahan yang berbahaya dan tidak menggunakan alat berat. Jadi estimasi pekerjaan sekarang ini dengan namanya kita saja yang langsung bekerja itu di 0,5 ton ya per hari ya. Mungkin paling banyak nanti di 1 ton sampai 2 ton per hari dengan menggunakan peralatan sederhana ya. Menggunakan mesin tetapi tidak menggunakan alat-alat berat gitu. Nah, semuanya itu sudah kita bicarakan ke pemerintah setempat dan tidak jadi masalah sama sekali. Bahkan mereka sangat mendukung wacana kami karena kami juga akan mengerjakan lahan-lahan lain di mana di sana sudah ada orang mengolah emas tapi menggunakan raksa, dan kita akan ambil raksanya rencananya. Jadi kita mengolah juga termasuk di sana. Kalau memang sempat kita mengolah di suatu tempat yang di sana juga sudah diolah orang lain, mungkin sudah ditinggalkan, kita sudah survei juga ke sana dan kita mendapati raksa ya. Dan mereka sangat senang kalau di sana kita mengolah di sana untuk mengambil raksanya dari yang berceceran di sana kan. Nah, jadi begitu saja. Sementara ini hanya sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali cerita yang mau saya sampaikan, cuman ini yang paling poin-poin pentingnya dulu ya. Jadi sekian saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.